Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapto selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan mengucapkan hari jadi yang ke-297 Kabupaten Grobogan. Semoga Kabupaten Grobogan bisa dan selalu tumbuh semakin hebat. Kami Sivitas Akademika Man 1 Grobogan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah diberikan untuk pertumbuhan Grobogan, dan semoga semakin tahun semakin tumbuh dan semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa Man 1 Grobogan saat ini sudah memasuki usia ke-45 tahun. Suatu perjalanan yang cukup panjang untuk mencetak putra-putri terbaik bangsa ini di bidang akademik, mental, serta moral. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Andes Haji Suprapto MPD, beliau Kepala Sekolah Man 1 Grobogan, dan kita akan bincang-bincang tentang persiapan milad MAN 1 Grobogan yang sudah memasuki usia ke-45 Pak Dr. Ya, alhamdulillah sudah ke-45. Ya, kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Proto. Alhamdulillah berkat doa semua kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Proto, bisa diceritakan ke pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan tentang persiapan milad MAN 1 Grobogan yang memasuki usia ke-45. Persiapannya seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang sangat kami hormati, alhamdulillah Man 1 Grobogan tanpa terasa atau mungkin terasa ya, karena usianya sudah menginjak yang ke-45 tahun. Usia yang mestinya jika di paruh usia manusia itu matang-matangnya manusia. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin di milad yang ke-45 ini lebih merefleksi apa yang sudah kami lakukan di Man 1 Grobogan ini demi kemajuan madrasah ke depannya. Agenda acara yang dilakukan di sini hanya bentuk refreshing, hanya bentuk merefresh kembali kepada seluruh sivitas akademika di Man 1 Grobogan. Tapi hal yang paling penting kami lebih merefresh apa yang harus kami lakukan di usia yang ke-45 ini. Oke Pak Proto, di sini madrasah unggul dari akademik dan riset. Itu mungkin bisa disampaikan ke pemirsa itu yang namanya unggul akademik itu riset itu seperti apa Pak? Yeah. Perlu diketahui oleh seluruh pemirsa bahwa Man 1 Grobogan adalah madrasah dengan keunggulan akademik dan riset. Jadi kami setiap tahun selalu ada kelas unggulan. Kelas unggulan akademik itu ada di MIPA, ada di jurusan IPS juga ada. Demikian pula risetnya. Kami sudah ada madrasah riset, sehingga kami mendorong anak-anak untuk berani mengungkapkan ide itu dalam bentuk tulisan, sehingga hampir setiap tahun kami selalu mengirimkan anak-anak kami untuk mengikuti riset. Bentuk risetnya seperti apa? Bentuk risetnya di samping dalam bentuk pembelajaran intrakurikuler, kami mendorong mereka untuk menulis. Jadi memang ada jam khusus, ada guru khusus yang memberikan pembelajaran untuk riset. Kemudian untuk akademik, tentu di kelas-kelas keunggulan akademik ini jamnya berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Mereka belajar lebih lama dari teman-temannya yang lain, dan mereka lebih fokus untuk bisa mengikuti olimpiade sains yang diselenggarakan baik oleh Kementerian Agama maupun oleh Kementerian Pendidikan. Saya dapat informasi kalau yang boarding school itu yang di mana itu, yang untuk anak-anak yang di mana itu Pak Proto? Di samping ada anak-anak yang dengan keunggulan akademik tadi, kami juga ada setiap tahun merekrut satu kelas di boarding school. Jadi anak itu selama 24 jam kami awasi untuk pembelajarannya, untuk ibadahnya, sehingga di boarding ini kan
pondok pesantrennya yang modern. Tapi sekali lagi boardingnya itu bukan boarding din, bukan boarding keagamaan, tapi boarding akademik. Sehingga walaupun pembelajarannya di malam ya kami dampingi pembelajaran akademiknya, bukan bisa dinnya. maksimal ya. Lalu dinnya apa? Dinnya kami lebih pada menekankan pembiasaan ibadah bagi mereka. Jadi di samping akademiknya, ibadahnya kami dampingi selama 24 jam di madrasah. Oke, pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan, sebelum kita bincang-bincang tentang keunggulan dari akademik riset yang capaian yang telah dicapai MAN 1 Prodi, kita lihat yang satu ini dulu. Prestasi merupakan suatu kebanggaan yang mengajarkan kita tentang wawasan serta pandangan yang luas. Kita hadir bersama mimpi dan melangkah bersama dengan tujuan yang berbeda. Visi dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan yaitu terwujudnya peserta didik berakhlakul karimah, berbasis religi, prestasi, peduli lingkungan, dan kemandirian, serta berwawasan global. Inilah kita yang akan membuktikan tentang diri kita untuk madrasah kita. Pencapaian menjadi bukti usaha keras dan pengorbanan dari yang sudah kami lakukan. Ya, kembali Pak Proto. Ya. Setelah anak mendapatkan boarding school dengan riset unggulan tadi, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan yang bisa termotivasi anaknya sekolah di sini. Prestasi apa yang bisa diraih sama anak-anak, Pak Proto? Ya, alhamdulillah untuk anak-anak kami luar biasa. Baru-baru ini 2 bulan yang lalu, ketika ada Olimpiade Sains online itu, seluruh siswa kami kerahkan untuk mengikuti karena mumpung masih online, semuanya bisa mengikuti dan alhamdulillah se-Jawa Tengah itu MAN 1 Grobogan juara umum. Mungkin nanti pemirsa bisa melihat bagaimana sertifikat juara umumnya MAN 1 Grobogan sebagai juara matematika Olimpiade seluruh mata pelajaran. Olimpiade mata pelajaran juara umum secara online. Jadi hampir 1.000 lebih anak-anak kami yang memperoleh medali dengan berbagai levelnya, ya dengan berbagai levelnya di saat itu. Di samping itu, ketika Olimpiade Sains tingkat nasional diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, alhamdulillah di tingkat Grobogan kami juga pernah memperoleh juara umum karena hampir semua mapel terbanyak di MAN 1 Grobogan, dan tertinggi yang bisa kami raih adalah peserta finalis dari kabupaten dan menjadi peserta di tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan mungkin doa seluruh pemirsa semoga di tahun yang akan datang lebih dari itu hasil yang kami capai. Atau mungkin nanti dalam gelar karya anak-anak hasil itu dari itu bisa dipamerkan di sana. Bisa dipamerkan dan insya Allah nanti dan orang tua wali murid nanti mungkin bisa menyaksikan Pak Warto di gelar karya itu bisa. Bahkan kemarin kami pun sebagai bentuk riset itu kami mencoba membuka siswa dan guru untuk menulis. Kemarin itu ada 25 buku yang bisa ditorehkan oleh peserta didik maupun guru MAN 1 Grobogan. Jadi ada 25 buku yang bisa ditulis karya dari guru maupun siswa. Iya. Kalau melihat animo masyarakat Grobogan, Pak Proto, dan yang di luar Grobogan juga ada yang menyekolahkan anaknya di MAN 1 Grobogan sini. Dari jumlah yang diterima hanya sekitar kapasitas 432 setiap tahun pelajaran. Dari jumlah 1.000 lebih yang mendaftar, itu kira-kira masyarakat itu menginginkan yang seperti apa, Pak Proto, dari anaknya bisa diterima masuk sekolah di MAN 1 Grobogan? Alhamdulillah dari semua pendaftar rata-rata mereka itu selalu menginginkan anaknya itu ya tidak hanya sekedar bisa pengetahuan umum, tapi agamanya itu bisa. Dan
itu bisa diperoleh di madrasah, dan kami selalu meyakinkan kepada masyarakat bahwa di madrasah aliyah itu sama persis dengan SMA, yang beda apa? Agamanya tambah banyak. Itu ya. Dan sekali lagi, ketika kan kita tidak mungkin untuk pembelajaran itu dalam 5 hari. Betul. Kenapa? Karena jamnya yang begitu banyak, sehingga ya kami memang selalu 6 hari kerja, dan rata-rata orang tua justru senang dengan itu. Kenapa? Karena mengurangi beban orang tua dari Sabtu untuk menjaga anak-anaknya. Kalau yang tahfidz Quran itu apa ya, dia juga ikut boarding gitu apa ya? Kalau yang tahfidz, jadi anak-anak kami itu kami titipkan kami menggandeng dan bekerjasama dengan pondok pesantren tahfidz, tapi hampir semua siswa ataupun santri di pondok pesantren tahfidz itu adalah siswa kami. Jadi siswa kami yang berada di sana. Kami punya MOU, kami juga punya checking untuk kemajuan tahfidz anak-anak kami setiap semester sekali. Kalau yang ikut tahfidz itu selepas dari MAN 1 Grobogan itu minimal tuh hafal berapa juz kalau yang sudah? Kami dengan pengelola pondok pesantren itu mentargetkan setiap semester itu bisa 3, sehingga kalau 1 tahun harapannya ya bisa 5 sampai 6 juz, sehingga harapannya setelah 3 tahun itu bisa 15 juz minimal yang bisa biasa. Ya pemirsa. Dan alhamdulillah pernah ada yang sudah sampai 30 juz lulus dari MAN 1 Grobogan. Tentunya yang seperti ini walaupun mereka sudah punya bekal di awalnya, tapi paling tidak kami bangga karena pernah melahirkan anak yang keluar dari MAN 1 Grobogan dan juga sekaligus hafal kata 30 juz, luar biasa. Pemirsa, sebelum kita bincang-bincang tentang apa saja nanti yang digelar di karya untuk milad MAN 1 Grobogan, kita lihat yang satu ini. Dan reguler. Terdapat 4 jurusan, yaitu IPA, IPS, Bahasa, dan Agama. Kamu juga dapat bergabung ke ekstrakurikuler dan organisasi yang kamu minati. Tunggu apa lagi? Ayo daftarkan dirimu di MAN 1 Grobogan. Ya, pemirsa Jateng TV, kembali ke rencana persiapan gebyar MAN 1 Grobogan yang memasuki usia ke-45. Kira-kira nanti selama 2 hari itu kegiatannya apa saja Pak? Yang jelas selama 2 hari kami memang ingin anak-anak itu menikmati fresh untuk kegiatan milad kami yang ke-45. Di hari Jumat nanti yang tanggal 3 kami akan ada peta seni kreasi dari masing-masing kelas. Jadi ada 36 kelas yang kami berharap mereka bisa menampilkan kreasi terbaik dari masing-masing kelas. Ada panggungnya, ada panggungnya, insya Allah nanti ada panggungnya, dan sampai hari Sabtu. Kemudian di samping ada pentas seni, kami juga menampilkan produk UMKM, kemudian hasil karya kami dari P5RA itu yang diharapkan bisa dari mereka untuk mereka mengkonsumsi sendiri apa yang telah mereka peroleh dan mereka produksi. Kami juga akan menampilkan ada lomba cerpen, sekaligus kami menguatkan untuk anti narkoba. Di samping kami selipkan anti narkoba, kami akan lomba poster, lomba cerpen terkait dengan anti narkoba. Kami berharap bahwa di MAN 1 Grobogan zero narkoba, dan kami berharap kedepannya MAN 1 bisa memperoleh sertifikat bersinar. Bersih, harapan besar, bersih dari narkoba. Ya. Terus ini kalau display P5 itu kegiatannya seperti apa Pak? Yang display P5 dan PPRA ya, itu apa, seperti apa bentuknya? Di display P5 PPRA, proyek pelajar Pancasila dengan pelajar yang rahmatan lil alamin itu kami lebih pada kewirausahaan. Jadi kami menambahkan ya sudah dihasilkan UMKM mereka dan dikonsumsi oleh mereka sendiri dari mereka antar mereka. Ya. Oke pemirsa Jateng TV, usahakan Grobogan, jadi jangan
tinggalkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Mari berbondong-bondong warga sekitar Grobogan, khususnya orang tua yang anaknya dititipkan sekolah di Mansatu Purwodadi, nanti pada tanggal 3 dan 4 Pak Roy ya, bisa mendatangi Maroko untuk menyaksikan gelar karya anak-anak dan pada milad ke-45 Grobogan. Kita bincang-bincang setelah yang satu ini dulu. Ya, pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan, kembali kita bincang-bincang dengan beliau Pak Suprapto, Kepala Sekolah Mansatu Grobogan. Pak Prapto, Pak Prapto mengelola dengan 93 guru dan karyawan. Itu kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi, terus solusinya seperti apa? Dan tentu pembinaan secara internal tuh yang seperti apa? Mungkin nanti bisa jadi referensi di kabupaten yang lain, Pak Prapto. Terima kasih bahwa tidak ada satupun perjalanan yang tidak mengalami hambatan. Jika perjalanan itu tidak mengalami hambatan, tentu perjalanan itu perjalanan yang biasa-biasa saja. Sehingga tentu kendala banyak, hambatan banyak. Sekali lagi, kita itu sudah milad yang ke-45. Bisa dibayangkan ketika milad yang ke-45, sebagian besar guru pasti di usia yang sudah melewati batas produktivitas. Lalu bagaimana kami menanamkan kepercayaan kepada yang muda untuk berkreasi, yang tua mensupport untuk kegiatan ini? Karena tanpa itu kami kan tidak mungkin memaksakan teman-teman yang memang sudah mengabdikan lama di Mansatu Grobogan, atau kalau boleh dikatakan sudah mendekati sempurna itu, untuk berkarya yang jauh lebih banyak. Kami tentu memberikan kesempatan kepada mereka yang masih muda untuk banyak berkontribusi, dan yang tua mensupport apa yang dilakukan oleh teman-teman. Itu pembinaan secara internal itu seperti apa, Pak? Yang kami lakukan, kami selalu lebih pada personal. Kami jarang melakukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal, karena dengan yang informal itu jauh informasi yang di luar dugaan kita, mereka akan terbuka untuk menyampaikan. Itu yang paling penting. Sehingga ya tentu saja sebagai lembaga yang resmi kami selalu mengagendakan bahwa pertemuan rutin selama 1 bulan sekali. Tetapi hal yang jauh lebih penting, informasi yang informal yang kami lakukan ketika kami sedang minton bersama. Kebetulan saya suka minton itu. Berbagai olahraga kami suka, kami mendekati mereka dengan hal seperti itu. Justru keterbukaan itu akan semakin mudah untuk didapatkan. Beda ketika kita tampil dalam formasi yang sangat formal ya. Pak Prapto, perkembangan teknologi kan saking cepat, lebih di dunia medsos. Dan saya yakin lah untuk guru, karyawan, apalagi anak itu tidak lepas dengan HP. Itu cara membatasi proteks terhadap informasi medsos yang kadang-kadang hoax, kadang-kadang itu bukan ranahnya baik guru, anak itu bentuknya seperti apa, sehingga SOP MAN juga bisa tercapai, dan apa yang diinginkan Mansatu Grobogan sebagai sekolah yang akademik dan riset unggul itu bisa tercapai, gitu Pak. Ya, bahwa teknologi digital sesuatu yang mutlak diperlukan untuk saat ini. Kalau tidak ingin ketinggalan informasi apapun itu bentuknya. Bahkan beberapa guru kami pun ada yang mengharuskan membawa HP untuk proses pembelajarannya. Tetapi ingat, HP yang terkontrol penggunaannya ketika di madrasah. Kami hanya bisa mengawasi ketika anak-anak itu berada di madrasah. Kalau di rumah tentu orang tuanya, tetapi kami sudah punya rambu-rambu bahwa anak-anak kami itu punya bimbingan moral, keagamaan dalam proses pembelajaran kesehariannya. Bisa dibayangkan ada 5 mata pelajaran yang mengkawal anak untuk selalu memberikan support keagamaan religius yang baik. Sehingga harapan itu sumber filter mentalnya. Tapi secara umum bahwa kami tidak melarang anak itu bawa HP, tapi prosentase penggunaannya terkontrol dan terkawal oleh guru. Bahkan di dalam proses pembelajaran kami sudah menggunakan
TV digital. Jadi ada beberapa guru yang memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran, karena pembelajaran dengan menggunakan TV digital itu jauh lebih kontekstual, tidak hanya di angan-angan, dan itu lebih baik untuk teknologi yang saat ini harus dikembangkan. Mungkin terakhir Pak Prato, harapan dengan memasuki usia yang lebih dewasa, 45, untuk karyawan, guru, masyarakat luas dengan MAN sebagai madrasah unggul akademik dan riset. Harapannya ke depan seperti apa, Pak? Kami sangat berharap bahwa semakin tahun kami dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya di MAN 1 Grobogan. Kami insya Allah akan amanah dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan Bapak Ibu semuanya yang menitipkan pendidikannya di MAN 1 Grobogan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan semua kapasitas yang kami miliki untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan Bapak dan Ibu semuanya. Di miladnya ke-45, semoga Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan semakin mendunia dalam berbagai kegiatannya, dan harapan itu semoga tersampaikan kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada kami di MAN 1 Grobogan untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu semua. Iya. Oke, terima kasih Pak Prato. Waktunya sukses sekali milad yang ke-45. Semoga madrasah unggul akademik dan riset bisa terrealisasi, dan ke depan MAN 1 Grobogan semakin mendunia gitu. Amin. Ya, terima kasih waktunya. Ya, sukses selalu Pak Prato. Ya, Assalamualaikum. Pemirsa Jateng TV, dari ruang Kepala Sekolah MAN 1 Grobogan, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana kamerawan, dan seluruh kru yang bertugas yang hari ini mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Jateng Gayam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprapto selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan mengucapkan hari jadi yang ke-297 Kabupaten Grobogan. Semoga Kabupaten Grobogan bisa dan selalu tumbuh semakin hebat. Kami Sivitas Akademika MAN 1 Grobogan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah diberikan untuk pertumbuhan Grobogan, dan semoga semakin tahun semakin tumbuh dan semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.